Perang Jawa ini berlangsung begitu sengit sekali, mulai tahun 1825 Masehi hingga 1830 Masehi. Melihat stabilitas sosial politik yang tidak kondusif, Syekh Nawawi Al-Bantani berniat ingin melanjutkan pendidikannya ke Makkah. Saat itu, usia beliau baru 15 tahun, tepatnya pada tahun 1828 Masehi. Kemudian, Syekh Nawawi Al-Bantani meminta izin kepada ibunya untuk melanjutkan pengembaraannya dalam menuntut ilmu ke negeri Hijaz yang menjadi sumber ilmu keislaman di dunia saat itu. Ibunya merestui Syekh Nawawi Al-Bantani dan sangat bahagia dengan harapan jika kelak Syekh Nawawi Al-Bantani kembali ke Nusantara, maka keilmuannya akan semakin matang, sehingga pesantren peninggalan abahnya akan semakin ramai dengan kajian keilmuan Islam. Ketika sampai di Haramain, Syekh Nawawi Al-Bantani bertempat tinggal di kampung Al-Jawi untuk menerima pembinaan dari ulama-ulama Nusantara yang sudah menjadi pengajar di Masjidil Haram. Kepada ulama-ulama Al-Jawi ini, Syekh Nawawi Al-Bantani memperoleh bimbingan. Di antara ulama-ulama asal Nusantara yang menjadi guru Syekh Nawawi Al-Bantani ketika belajar di Hijaz adalah Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Mahmud bin Kannan Al-Palimbani, Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, dan Syekh Yusuf bin Arsyad Al-Banjari. Selain berguru kepada ulama-ulama dari Nusantara yang mengajar di Masjidil Haram, Syekh Nawawi Al-Bantani juga belajar kepada Syekh Ahmad Al-Nakhrawi Al-Makki, Syekh Ahmad Al-Dimyati, Syekh Hasbullah, Syekh Zaini Dahlan, Syekh Abdul Hamid Darustani, Syekh Muhammad Khatib Hanbali. Pada tahun 1830 Masehi, Syekh Nawawi Al-Bantani kembali ke Nusantara, tidak menyurutkan dirinya untuk tetap mencari ilmu lagi. Ia sempat berguru kepada salah seorang ulama harismatik yang ada di Karawang. Selain itu, ia mengabdikan dirinya untuk mengajar di pesantren peninggalan ayahnya yang ada di Canara. Melihat gelagat Syekh Nawawi Al-Bantani yang pengaruhnya semakin bertambah, maka pemerintah Hindia Belanda selalu memata-matainya. Sebab ajaran Islam itu selalu menjadi hambatan utama bagi Belanda. Oleh karena itu, agar Syekh Nawawi Al-Bantani bisa terkontrol dengan baik, mereka menawarkan jabatan dan kerjasama kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebagaimana mendiang ayahnya dan adiknya Ahmad yang menjadi penghulu di Tanara, karena ketidakkondusifan yang ada di Banten, serta ketidakmauannya untuk bekerja sama dengan Belanda, akhirnya Syekh Nawawi bertekad untuk melakukan studi ilmiah ke Hijaz lagi. Beliau berkeinginan untuk menghabiskan sisa umurnya di Hijaz untuk Islam dan membantu negaranya meskipun tidak kontak secara langsung. Akhirnya, pada 1855 Masehi, waktu itu usia Syekh Nawawi Al-Bantani sekitar 42 tahun. Sesampainya di Hijaz, Syekh Nawawi Al-Bantani langsung berbaur lagi untuk menghadiri majelis ilmi para ulama yang ada di Haramain. Karena masih merasa haus dengan dunia keilmuan, Syekh Nawawi Al-Bantani mengembara lagi ke negara-negara Islam di Timur Tengah untuk belajar kepada ulama-ulama berkapabilitas seperti Mesir dan Syam. Setelah menyerap banyak materi dari para ulama di kedua negara tersebut, ia kembali lagi ke Hijaz.